Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Fajeti Nurhayati Nikmah dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Afifatul Ulia, kedua ada Ahmad Nurkolis, Anjani Febri Anissa, Dela Fajar Lestari, Erika Fajeti Nurhayati Nikmah, dan Riana Listanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode penelitian perilaku dalam biopsikologi. Pendekatan modern untuk testing neuropsikologi. Sifat testing neuropsikologis telah mengalami perubahan radikal sejak tahun 1950-an. Bahkan, pendekatan dominan ke testing psikologis telah mengalami perubahan melalui 3 fase. Yang pertama yaitu single test approach. Sebelum tahun 1950-an, hanya ada beberapa tes neuropsikologis yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan kerusakan otak. Secara khusus, tujuan tes-tes awal ini adalah untuk mendiskriminasikan antara pasien-pasien dengan berbagai masalah psikologis akibat kerusakan otak struktural dengan mereka yang memiliki masalah psikologis akibat perubahan fungsional, bukan perubahan struktural otak. Pendekatan ini terbukti tidak berhasil, sebagian besar karena tidak ada satupun tes yang dapat dikembangkan, yang cukup sensitif untuk seluruh gejala psikologis yang begitu beragam dan kompleks. Secara potensial dapat terjadi pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan otak. Yang kedua, standardized test battery. Standardized test battery dalam testing neuropsikologis muncul dari kegagalan pendekatan tes tunggal, dan mulai pada tahun 1960-an, perubahan inilah yang mendominasi. Maksudnya masih tetap sama, untuk mengidentifikasi pasien yang mengalami kerusakan otak, tetapi testingnya melibatkan baterai perangkat tes terstandar dan bukan sebuah tes tunggal. Pendekatan baterai tes terstandar terbukti hanya sukses secara marginal. Baterai tes terstandar mendiskriminasikan secara efektif antara pasien-pasien neurologis dan pasien-pasien sehat, tetapi tidak begitu baik dalam mendiskriminasikan antara pasien-pasien neurologis dan pasien-pasien psikiatrik. Dan yang ketiga, the customized test battery approach. The customized test battery approach mulai digunakan secara rutin di beberapa lembaga penelitian neuropsikologis elit pada tahun 1960-an. Pendekatan ini terbukti sangat sukses dalam penelitian dan dengan cepat menyebar ke praktik klinis. Sekarang pendekatan ini mendominasi baik dalam laboratorium penelitian maupun di bangsal neurologis. Tujuan testing neuropsikologi saat ini bukan hanya untuk mengidentifikasi pasien dengan kerusakan otak. Tujuannya adalah untuk mengarakterisasikan sifat defisit psikologis yang dialami pasien dengan kerusakan otak. Tes-tes yang digunakan dalam pendekatan customized test battery berbeda dalam 3 hal dengan tes-tes yang lebih awal. Yang pertama, tes-tes yang lebih baru tersebut dirancang secara spesifik untuk mengukur berbagai aspek fungsi psikologis yang telah disoroti oleh teori dan data modern. Dan yang kedua, interpretasi tes-tes itu seringkali tidak sepenuhnya bersandar pada seberapa baik pasien mengerjakan tesnya. Berbeda dengan tes-tes neuropsikologis yang lebih awal, tes-tes yang saat ini digunakan sering mengharuskan neuropsikolognya untuk mengakses strategi kognitif yang digunakan pasien dalam mengerjakan tes. Dan yang ketiga, pendekatan customized test battery membutuhkan pemeriksaan yang lebih ahli. Keterampilan dan pengetahuan sering dibutuhkan untuk memilih sejumlah tes yang tepat untuk mengekspos defisit pasien dan untuk mengidentifikasi perbedaan kualitatif dalam mengubah strategi kognitif mereka. Tes-tes dalam serangkaian tes neuropsikologi umum. Yang pertama ada intelligences, yang kedua ingatan, yang ketiga bahasa, dan yang keempat lateralisasi bahasa. Yang pertama yaitu intelligences.
Meskipun intelligence quotient atau IQ sudah banyak diketahui sebagai ukuran yang buruk untuk kerusakan otak, tes intelijensis umum hampir selalu termasuk dalam serangkaian tes neuropsikologis yang diberikan kepada semua pasien. Banyak asesmen neuropsikologis yang dimulai dengan Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE yang dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1955 dan distandarisasikan pada tahun 1981 terhadap sebuah sampel yang terdiri atas 1.800 warga. WISE sering menjadi tes pertama karena dengan mengetahui IQ pasien, seorang neuropsikolog dapat terbantu dalam menginterpretasi hasil-hasil selanjutnya. Macam-macam tes intelijensis diantaranya, yang pertama, National Adult Reading Test, yang kedua, Wechsler Adult Intelligence Scale, yang ketiga, Wechsler Intelligence Scale for Children, yang keempat, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, yang kelima, Wechsler Test of Adult Reading. Yang kedua, ingatan. Salah satu kelemahan WISE adalah tes ini sering gagal mendeteksi defisit ingatan. Meskipun tes ini memiliki dua subtes yang dirancang secara khusus untuk mengakses ingatan akan pengetahuan umum dan subtes digit Jepang, mengidentifikasi sekuensi digit random terpanjang yang dapat diulang dengan tepat oleh pasien sebanyak 50% percobaan. Kebanyakan orang memiliki digit Jepang 7, akan tetapi kedua bentuk ingatan ini memiliki kemungkinan yang paling kecil untuk terdisrupsi oleh kerusakan otak pasien. Yang ingatannya terdisrupsi berat seringkali tidak menunjukkan defisit pada subset informasi maupun ingatan angka dalam WISE. Tiga, bahasa. Bila seorang pasien neuropsikolog telah menjalani tes WISE terkait defisit dalam penggunaan bahasa, dapat disimpulkan dari skor agregat yang rendah untuk ke-6 subset verbalnya. Pasien yang belum menjalani WISE dapat diidentifikasikan defisit bahasanya dengan token test. 20 token test dengan 2 bentuk yang berbeda, 2 ukuran yang berbeda, dan 5 warna yang berbeda diletakkan di atas meja di depan subjek. Tes dimulai dengan membacakan instruksi tersebut. Tes kemudian meningkat ke instruksi-instruksi yang lebih sulit, seperti sentuh lingkaran merah kecil dan setelah itu kotak hijau besar. Terakhir, subjek diminta membaca instruksi keras-keras dan mengikutinya. 4. Lateralisasi bahasa. Tes lateralisasi bahasa sering termasuk dalam rangkaian tes secara umum karena dengan mengetahui hemisfer mana yang dominan untuk bahasa seringkali digunakan dalam menginterpretasikan hasil tes-tes lain. Selain itu, tes lateralisasi bahasa hampir selalu diberikan kepada pasien sebelum pembedahan atau operasi dilakukan pada daerah bahasa kortikal. Ada 2 tes yang digunakan secara luas dalam literalisasi bahasa, yaitu sodium amytal test dan dichotic listening test. Yang pertama, sodium amytal test melibatkan penyuntikan sodium amytal anestetik ke dalam arteri karotid leher. Hal ini akan menganestesi secara temporer hemisfer ipsilateral, sementara membiarkan hemisfer kontralateral nyaris tak terpengaruh. Beberapa tes fungsi bahasa diadministrasikan dengan cepat selama hemisfer ipsilateral dalam keadaan teranestesi. Setelah itu, proses diulang untuk sisi otak lain. Ketika injeksi dilakukan di sisi dominan untuk bahasa, pasien akan bisu total selama 2 menit. Ketika injeksi dilakukan di sisi non-dominan, hanya terjadi beberapa masalah dalam bicara ringan. Oleh karena itu, tes sodium amytal bersifat
invasif. Tes ini hanya dapat diadministrasikan untuk alasan-alasan medis. Biasanya untuk menetapkan hemisfer yang dominan untuk bahasa sebelum operasi otak dilakukan. Yang kedua, dalam versi standar Decoding Listening Test, berbagai sekuensi digit yang diucapkan secara lisan disuguhkan kepada subjek melalui sistem headphone. 3 digit disuguhkan di salah satu telinga bersamaan dengan 3 digit berbeda yang disuguhkan di telinga yang lain. Setelah itu, subjek diminta melaporkan sebanyak mungkin digit di antara ke-6 digit yang disuguhkan itu. Kimura menemukan bahwa subjek melaporkan dengan benar lebih banyak digit yang didengar oleh telinga yang kontralateral dengan hemisfer yang dominan untuk bahasa, seperti yang ditetapkan melalui tes sodium amital. Untuk subbab yang pembahasan ketiga yaitu merupakan tes-tes untuk fungsi neuropsikologis khusus. Untuk menunggu hasil analisis performa pasien neurologis pada rangkaian tes umum sebelumnya, neuropsikolog memilih serangkaian tes khusus untuk mengklarifikasikan sifat masalah umum yang terekspos oleh rangkaian tes umum. Nah, di sini saya membahas ada 2 tes untuk fungsi neuropsikologi khusus, yaitu yang pertama ada ingatan dan yang kedua ada bahasa. Yang pertama ingatan. Nah, dalam pasien amnestik yang menunjukkan kendala berat dalam ingatan eksplisitnya atau ingatan sadar tanpa ada kendala dalam ingatan implisitnya yaitu ingatan tidak sadar, mereka menjalani sebuah tes yaitu repetition priming test. Nah, pada tes ini terbukti instrumen dalam asesmen dan pengkajian. Nah, pasien yang menjalani tes repetition priming test ini dia pertama-tama ditunjukkan sejumlah kata dan diminta untuk mempelajarinya. Mereka tidak diminta untuk mengingatnya. Lalu setelah diberi beberapa waktu, mereka diminta untuk melengkapi sejumlah potongan kata. Nah, banyak diantaranya merupakan potongan kata-kata yang berasal dari daftar kata pertama yang pertama. Sebagai contoh, terdapat kata purple. Sudah ada dalam tes pertama. Lalu mereka diberi sebuah kata yang beberapa huruf di dalamnya kosong. Mereka diminta untuk melengkapi huruf-huruf tersebut. Nah, pasien-pasien amnestik yang melengkapi potongan kata-kata itu sama baiknya dengan subjek sehat yang dijadikan kelompok kontrol. Tetapi dalam hal ini yang bagian pentingnya mereka seringkali tidak memiliki ingatan yang disadari tentang kata manapun, baik kata yang pertama atau kata-kata yang pernah dia lihat dalam daftar. Dengan kata lain, mereka menggunakan ingatan implisitnya yang baik untuk mengingat kata-kata itu daripada ingatan eksplisitnya, yaitu bahasa. Apabila seorang pasien neuropsikologis ternyata memiliki berbagai kendala terkait bahasa pada sejumlah tes umum, mereka disarankan untuk mengikuti serangkaian tes lengkap untuk mengklarifikasi sifat masalahnya. Sebagai contoh, apabila seorang pasien memiliki masalah dalam berbicara, masalah itu mungkin merupakan salah satu di antara 3 masalah yang berbeda secara fundamental. Yang pertama yaitu ada masalah fonologi atau aturan yang mengatur bunyi bahasa. Yang kedua masalah sintaksis atau masalah mengenai tata bahasanya.
Dan yang ketiga, masalah semantik atau masalah mengenai makna bahasanya. Nah, setelah seorang pasien melaksanakan serangkaian tes tersebut untuk mengetahui kerusakan pada otak apa yang mengganggu dalam berbahasanya, bisa saja seorang pasien memiliki salah satu dari 3 masalah tersebut. Pada pembahasan selanjutnya yaitu metode behavioral neuroscience kognitif. Nah, yang pertama mengenai perilaku dan perilaku binatang. Perilaku merupakan tindakan yang dapat terjadi sebab akibat suatu stimulus dari luar. Dalam hal ini, reseptor diperlukan untuk mendeteksi stimulus itu dan saraf diperlukan untuk mengkoordinasi respons. Kemudian, respon tersebut dikirim ke efektor. Nah, efektor itulah yang melaksanakan aksi atau tindakan atau perbuatan. Psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan hewan berdasarkan aspek-aspek perkembangannya. Oleh karena itu, dalam kelompok kami di sini membahas sedikit mengenai perilaku hewan. Di sini, pola perilaku manusia dan hewan dalam satu kondisi tertentu memiliki alur dan pola yang sama. Hanya saja cara meresponnya yang berbeda. Perbedaan adaptif antara manusia dan hewan terletak pada kecerdasan akal. Hewan tidak memiliki akal sebagai penyeimbang insting atau pola pikirnya, berbeda dengan kita sebagai manusia yang mampu menggunakan akalnya sebagai pola pikir dan kecerdasan. Usaha tingkah laku hewan itu dimunculkan atas 2 aspek pokok, yaitu dorongan dari dalam dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, etologi atau perilaku binatang dapat diklasifikasikan menjadi 2, yang dilandaskan kepada bagaimana perilaku tersebut dapat terbentuk atau dimiliki suatu spesies atau individu. 2 jenis perilaku tersebut adalah perilaku alami dan perilaku akibat belajar atau dari hasil belajar. Baik, yang kedua ada neuroscience kognitif. Neuroscience kognitif merupakan suatu bidang penelitian saintifik tentang sistem saraf, utamanya adalah otak atau sistem saraf pusat. Kognitif neuroscience adalah predikat untuk 2 asumsi yang saling terkait. Premis yang pertama adalah setiap proses kognitif kompleks yang dihasilkan dari kombinasi aktivitas berbagai proses kognitif disebut proses kognitif konstituen. Premis yang kedua adalah setiap proses kognitif diperantai oleh aktivitas neural di daerah tertentu di otak. Salah satu tujuan utama neuroscience kognitif adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian otak yang memperantai berbagai proses kognitif konstituen. Yang ketiga, alat yang digunakan dalam penelitian neuroscience kognitif. Yang pertama, fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Alatnya berupa pemindai elektromagnetik. Informasi yang dapat direkam adalah kepadatan atom-atom hidrogen. Tampilan hasil pemindaian ini berupa gambar 3 dimensi. Informasi yang diperoleh dari alat ini adalah struktur dan fungsi otak. Yang kedua ada PET atau positron emission tomography. Alatnya berupa pemindaian radioaktif. Informasi yang direkam adalah aliran darah regional atau penggunaan glukosa. Tampilan dari hasil pemindaian alat ini adalah gambar 3 dimensi yang diberi kode-kode berupa warna, sementara itu informasi yang didapat adalah fungsi otak. Selanjutnya ada paradigma biopsikologi pada binatang. Contoh-contoh paradigma perilaku yang digunakan untuk mempelajari biopsikologi spesies laboratoris terdiri dari 3, yaitu
Yang pertama, paradigma untuk asesmen perilaku-perilaku yang sama pada semua anggota spesies. Yang kedua, ada paradigma pengendalian tradisional. Yang ketiga, ada paradigma pembelajaran binatang semi-natural. Yang pertama, ada paradigma untuk asesmen perilaku-perilaku yang sama pada semua anggota spesies. Species common behavior merupakan perilaku yang dipelajari oleh semua anggota spesies atau paling tidak oleh semua anggota yang berumur dan berjenis kelamin sama. Species common behavior yang sering diteliti termasuk perilaku dalam merawat, makan, minum, berkopulasi, bertarung, dan membangun sarang. Yang pertama ada open field test. Dalam open field test, subjek yang ditempatkan di sebuah ruangan besar berpagar dan aktivitasnya direkam. Yang kedua, untuk mengukur aktivitas umum dengan perekam aktivitas otomatis atau dengan membuat garis-garis pada lantai kamar dan menghitung jumlah garis pelanggaran pada tes. Open field test juga lazim digunakan untuk menghitung jumlah bolus atau gumpalan kotoran yang dijatuhkan oleh seekor binatang selama tes. Tikus-tikus yang ketakutan sangat stigmatisik, yaitu mereka jarang pergi jauh dari dinding tes dan jarang terlibat kegiatan-kegiatan seperti mengasuh dan merawat. Ukuran defensiveness atau kecemasan adalah proporsi waktu yang dihabiskan tikus di lengan-lengan yang tertutup dibandingkan di lengan-lengan yang terbuka. Yang ketiga, ada test of sexual behavior. Tikus jantan menunggangi atau menindih tikus betina dari belakang. Perilaku ini disebut mounting. Kemudian si jantan ini menjemput hindquarter si betina. Selama beberapa penunggangan, si jantan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin si betina. Perilaku ini disebut dengan intromission. Setelah perilaku intromisi, tikus jantan turun dari tubuh tikus betina dengan melompat ke belakang. Tikus jantan tersebut kembali dalam beberapa detik kemudian untuk menunggangi dan melakukan intromisi sekali lagi. Yang kedua ada test of aggressive and defensive behavior atau tes perilaku agresif dan defensif. Pada tes ini pola-pola tipikal perilaku agresif dan defensif dapat diobservasi dan diukur selama pertarungan antara tikus jantan dominan di sebuah koloni dengan seekor tikus jantan penyusup yang berukuran lebih kecil atau resesif. Beberapa tes perilaku defensif tikus mengakses reaktivitas tikus terhadap si eksperimenter daripada terhadap tikus lainnya. Elevate plus mesh berbentuk plus berlengan 4 yang biasanya dipasang setinggi 50 cm di atas lantai adalah tes defensiveness yang lazim digunakan untuk meneliti efek-efek anxiolytic obat pada tikus. 2 di antara keempat lengan maza itu memiliki sisi-sisi tertutup dan 2 yang lainnya tidak. Setelah sekitar 10 putaran menunggangi, intromisi dan turun, si jantan menunggangi si betina lagi, melakukan intromisi dan kemudian si jantan akan mengalami ejakulasi. 3 ukuran yang lazim digunakan untuk perilaku seksual tikus jantan adalah jumlah penunggangan yang dibutuhkan untuk mencapai intromisi, jumlah intromisi yang dibutuhkan untuk mencapai ejakulasi, dan interval antara ejakulasi dan reinisiasi penunggangan. Yang B, paradigma pengondisian tradisional. 1. Paradigma pengondisian Pavlovian. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengondisian asosiatif stimulus respon, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Eksperimen Pavlov di bidang psikologi dimulai ketika ia melakukan studi tentang pencernaan anjing. Dalam percobaan tersebut, ia menemukan bahwa subjek penelitiannya akan mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Classical conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Stimulus atau stimulus tak terkondisi suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik. Contoh bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi berupa makanan. Respon atau respon terkondisi.
Refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan UCS. Contoh keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makanan. Berikut adalah tahap-tahap eksperimen dan penjelasan dari gambar. Gambar pertama, awalnya Pavlov meletakkan makanan atau daging di hadapan anjing. Maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liurnya. Dalam konteks komponen conditioning, makanan yang berupa daging tadi adalah unconditioned stimulus atau UCS dan keluarnya air liur adalah unconditioned response atau UCR. Gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Gambar ketiga, dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan atau UCS. Setelah diberikan bunyi bel atau CS terlebih dahulu sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat pemberian makanan. Gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang paradigma operant conditioning. Salah satu paradigma operant conditioning yang paling luas digunakan dalam biopsikologi adalah paradigma self-stimulation atau stimulasi diri. Dalam paradigma stimulasi diri, hewan menekan sebuah tuas untuk memberikan stimulasi elektrik ke tempat-tempat tertentu dengan otaknya sendiri. Struktur-struktur di otak yang mendukung stimulasi diri itu sering disebut dengan pleasure center atau pusat senang. Nah, teori operant conditioning dari Bruce Frederick Skinner itu penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial dengan teori pembiasaan perilaku responnya merupakan teori belajar yang paling mudah dan paling sangat berpengaruh di kalangan psikologi belajar masa kini. Karya tulis terbarunya yang berjudul About Behaviorism. Di dalam karyanya, tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri, seperti Pavlov dan Weston. Nah, Skinner juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara pasangan dan respon. Perbedaannya, Skinner membuat perincian lebih jauh yang membedakan dua macam respon itu, yakni responden respon dan operant respon. Responden respon atau reflexive respon itu merupakan respon yang ditimbulkan oleh perangsang tertentu, misalnya keluarnya air liur setelah melihat makanan tertentu, dan umumnya perangsang yang demikian itu mendahului respon yang ditimbulkan. Kemudian operant respon atau instrumental respon, yakni suatu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Perangsang yang demikian disebut reinforcing stimuli atau reinforce, karena perangsang itu memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Dalam teori ini, Skinner memfokuskan pada jenis tingkah laku yang kedua itu operant respon atau instrumental respon, karena merupakan bagian terbesar dari tingkah laku dan kemungkinan untuk memodifikasinya hampir tidak terbatas. Adapun prosedur pembentukan tingkah laku dalam operant conditioning adalah sebagai berikut. Mengidentifikasikan hal-hal yang merupakan reinforcer atau hadiah bagi tingkah laku yang akan dibentuk. Kemudian menganalisis dan mengidentifikasi komponen kecil yang membentuk tingkah laku yang dimaksud. Kemudian disusun dalam urutan yang tepat. Urutan komponen sebagai tujuan sementara dengan mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-masing komponen tersebut. Nah, pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan komponen yang telah disusun itu. Jadi, Skinner menganggap bahwa reward atau reinforcement sebagai faktor terpenting dalam proses belajar. Perbedaannya penting antara Pavlov, classical conditioning, dan Skinner operant conditioning adalah dalam classical conditioning ada akibat-akibat suatu tingkah laku itu. Reinforcement tidak diperlukan karena stimulasinya menimbulkan respon yang diinginkan. Jadi, operant conditioning merupakan situasi belajar
di mana suatu respon dibuat lebih akibat reinforcement langsung. Nah, percobaan ini adalah dengan menggunakan tikus dalam sangkar, dengan menggunakan suatu diskriminatif stimulus atau tanda untuk memperkuat respon, seperti tombol, lampu, dan pemindahan makanan. Di samping itu, menggunakan pula suatu reinforcement stimulus berupa makanan. Oke, selanjutnya kita ke paradigma pembelajaran binatang semi-natural. Nah, selain paradigma Pavlovian dan operant conditioning, para dietolog menggunakan paradigma pembelajaran binatang yang dirancang secara khusus untuk meniru situasi yang mungkin akan ditemui binatang di lingkungan alamiahnya. Ada beberapa paradigma belajar semi-natural. Yang pertama ada condition taste aversion. Condition taste aversion atau aversi rasa terkondisi adalah respon penghindaran yang berkembang untuk rasa-rasa makanan yang dikonsumsinya, diikuti oleh sakit. Dalam eksperimen condition taste aversion standar, tikus menerima sebuah emetik atau obat yang menginduksi rasa mual setelah mengkonsumsi sebuah makanan dengan rasa yang tidak familiar untuknya. Berdasarkan satu percobaan pengkondisian ini, tikus belajar menghindari rasa itu. Kemudian si tikus mempelajari dengan cepat hubungan antara rasa tertentu dan sakit yang mengikutinya. Jelas akan meningkatnya peluang mereka untuk bertahan hidup di lingkungan alamiahnya. Yang substansinya berpotensi dapat dimakan apabila tidak diperiksa secara rutin oleh lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas itu. Tikus dan banyak binatang lainnya bersifat neofobik atau takut pada hal-hal yang baru. Oleh karena itu, ketika tikus tersebut menemukan sebuah makanan untuk pertama kalinya, si tikus tersebut akan mencicipi sedikit. Apabila setelah mencicipi makanan tersebut tikus merasa sakit, maka mereka tidak akan mengonsumsinya lagi. Aversi terkondisi ini juga berkembang pada rasa-rasa yang familiar, tetapi dibutuhkan juga lebih dari satu percobaan. Penemuan condition taste aversion menantang prinsip yang telah diterima luas dan didasari oleh penelitian tentang paradigma operant conditioning dan Pavlovian tradisional. Pertama, penemuan itu menantang pandangan bahwa pengondisian hewan selalu berupa proses langkah demi langkah, namun pada kenyataannya aversi dapat terbentuk hanya dengan satu percobaan saja. Kedua, temporal contiguity tidak terlalu penting untuk pengondisian. Tikus mendapat aversi rasa bahkan bila mereka menjadi sakit sampai beberapa jam setelah makan. Kemudian yang ketiga, ia menentang principle of equipotentiality, yaitu pandangan bahwa pengondisian pada dasarnya berjalan dengan cara yang sama, apapun stimuli dan respon yang teliti. Kemudian yang kedua ada condition defensive breeding. Nah, dalam studi paradigma ini tikus menerima sebuah stimulus aversif, misalnya sebuah guncangan, letusan udara, atau bau beracun dari sebuah benda yang diletakkan di dinding kamar tepat di atas lantai yang dilapisi dengan bahan untuk alas tidur. Nah, setelah satu percobaan, hampir semua tikus belajar bahwa objek tesnya adalah sebuah ancaman dan merespon dengan melemparkan bahan alas tidur ke objek tes dengan kepala dan cakarnya di depan. Obat-obatan anti kecemasan mengurangi banyaknya condition defensive breeding, dan oleh sebab itu paradigma ini digunakan untuk mempelajari neurokimiawi kecemasan. Selanjutnya ada radial arm maze. Radial arm maze atau maze berlengan radial mengungkap berbagai kemampuan spesial yang berkembang dengan baik.
atau well developed pada tikus. Kemampuan tikus bertahan hidup di alam liar bergantung kepada keakuratan kemauan navigasi mereka di lingkungan, dan untuk mempelajari lokasi-lokasi di lingkungannya itu mungkin terdapat makanan dan air. Bagi tikus, tugas ini jauh lebih kompleks dibanding kita yang seorang manusia. Kebanyakan manusia mendapat makanan dari lokasi-lokasi tempat persediaannya terus-menerus diisi lagi. Sebaliknya, tikus-tikus dalam mencari makanan harus belajar dan mengingat pola kompleks secara detail. Kemudian, tikus tidak hanya harus mempelajari tempat makanan kemungkinan besar akan ditemukan, akan tetapi juga harus mengingat mana di antara tempat-tempat itu yang baru dikosongkan sehingga ia tidak terlalu cepat kembali lagi ke tempat tersebut. Nah, dirancang oleh Alson dan Samuelson pada tahun 1976 untuk mempelajari kemampuan spesial ini. Pradella Ames adalah beberapa lengan, biasanya 8 buah atau lebih, yang tersebar dari daerah start yang ada di pusat. Di ujung masing-masing lengan terdapat sebuah wadah makanan yang diberi umpan atau tidak diberi umpan, tergantung maksud eksperimennya. Nah, pada salah satu versi paradigma radial arm maze, tikus setiap hari ditempatkan di sebuah maze yang lengan-lengan tertentu diberi umpan. Setelah beberapa hari, tikus jarang mengunjungi lengan-lengan dan tak berumpan sama sekali. Dan mereka yang mengunjungi lengan-lengan berumpan lebih dari sekali di hari yang sama. Bahkan ketika prosedur kontrolnya tidak memungkinkan untuk membuat kunjungannya dilakukan dengan urutan yang sistematik. Oleh karena itu, lengan-lengan identiknya, tikus harus mengenalnya atau membiasakan diri sendiri di maze dengan mengacu pada petunjuk-petunjuk eksternal, sehingga performa mereka dapat terdisrupsi oleh rotase maze atau oleh perubahan penampilan ruangan itu sendiri. Lanjut kita ke Morris Water Maze. Nah, paradigma ini merancang untuk mempelajari kemampuan spesial tikus. Tikus ditempatkan di sebuah kolam air berwarna putih susu, terbentuk lingkaran, yang tikus itu harus berenang sampai menemukan papan untuk melarikan diri, dan tidak dapat dilihat karena berada di bawah permukaan air. Tikus dibiarkan istirahat di atas papan sebelum kembali ke air untuk mencoba lagi. Terlepas dari fakta bahwa titik berangkatnya bervariasi dari percobaan ke percobaan, setelah beberapa percobaan, tikus belajar berenang secara langsung ke papan, mungkin dengan menggunakan petunjuk-petunjuk spesial dari ruangan itu secara acuannya. Morris Water Maze terbukti sangat berguna untuk mengakses keterampilan navigasi binatang-binatang yang mengalami lesion atau diberi obat.